Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas supporter Jawa Tengah dilarang away tapi nekat tetap terabas. Nah, inilah budaya Jawa Tengah, dilarang melarang. Seperti apa kisahnya? Oke, kita saksikan saja bersama. Jika berbicara provinsi Jawa Tengah dan sepak bolanya, ini menurut pandanganku Jawa Tengah ini paling gayeng sendiri ya daripada provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ada Jawa Barat sebenarnya, ada juga Jawa Timur yang timnya itu sangat banyak. Nah, tetapi Jawa Timur ini menurut pandanganku ya biasa-biasa saja sih. Mungkin ya agak kurang enggak seseru se-Jawa Tengah. Nah, itu. Terus ada lagi Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini ya hanya didominasi oleh Persib Bandung saja. Terus ada juga di daerah DKI sendiri, Jakarta sendiri. Nah, itu ya didominasi oleh Persija Jakarta. Kalau kalian pernah berkunjung ke Jawa Tengah, bahkan ke daerah-daerah kecil, mereka itu fanatismenya mendukung tim kebanggaan kota di sini itu wah, ini sangat kental sekali ya. Bahkan mereka itu tidak terima ketika timnya itu dihina-hina. Nah, mungkin di daerah-daerah lain, provinsi lain mungkin masih biasa-biasa saja ya. Tapi kalau di Jawa Tengah ini wah, berbeda sekali. Bahkan daerahnya itu berdekatan, berdampingan, itu bentrok itu sering terjadi di Jawa Tengah ini. Makanya supporter Jawa Tengah ini sangat fanatik sekali dan mereka itu sangat loyal sekali. Bahkan saat mendukung away, saat timnya away pun mereka sangat loyal mendukung tim kebanggaan mereka itu. Benar sekali ya, supporter Jateng ini memang loyalitasnya tidak bisa diragukan lagi ya. Yang unik di Jawa Tengah ini tidak ada sentralisasi supporter ya, atau klub tertentu. Kita lihat kalau di Jawa Timur itu sentralisasinya Arema dan Persebaya. Kalau di Jawa Barat sudah pasti itu Persib. Kalau DKI Jakarta atau Jabodetabek itu pasti Persija Jakarta. Tapi kita lihat di Jawa Tengah lah. Di Jawa Tengah itu setiap kota itu punya basis sendiri-sendiri ya. Kita lihat di daerah Muria itu, bahkan kota-kota kecil seperti Jepara, Kudus, Rembang dan lain-lain itu punya klub kebanggaan sendiri-sendiri. Nah, dan mempunyai basis supporter yang lumayan besar. Nah, ini kan luar biasa ya sepak bola Jateng ini. Begitu menyeluruh. Bahkan sepak bolanya ini ketika away itu sering terjadi bentrokan. Nah, seperti Pantura, seperti jalur-jalur Gaza yang lainnya itu Jawa Tengah itu banyak ya kalian menemui supporter-supporternya itu yang berrivalitas itu. Bahkan tidak jarang supporter Jateng itu membentangkan spanduk itu dilarang melarang. Wah, itu sangat legend sekali spanduk seperti itu. Contohnya itu ya dulu Persis Solo ketika supporternya itu dilarang away ke Bantul, itu ya tetap aja hadir, banyak yang hadir. Terus juga supporter PSIS itu dulunya di Jepara itu yang terjadi bentrokan. Terus PSCS Cilacap ke Banyumas malah wah, seperti itu banyak di supporter kota Jateng ini, provinsi Jateng ini. Jika berbicara sepak bola Jateng ini menurut pandanganku ya sangat gayeng sekali daripada yang lainnya, daripada di Jawa Barat ataupun di Jawa Timur ya. Bener kata si Cuk tadi, tidak ada sentralisasi menurut pandanganku. Di sini itu tidak hanya PSIS Semarang yang mendominasi, karena PSIS ibu kota Jateng Semarang itu ya di sini tidak mendominasi PSIS ya daerah Semarang aja. Mau pinggirnya daerah Kudus ya ada supporternya sendiri, Jepara ya ada supporternya sendiri, pinggiran-pinggiran juga ada supporternya sendiri. Terus juga Solo yang terkenal Stadion Manan, ya pinggirannya juga ada supporter sendiri. Seperti Boyolali itu juga ada supporternya sendiri, PSIK Klaten juga ada supporternya sendiri. Ya banyak lah supporter sini itu yang support dari lokal tim. Bahkan saat away timnya itu tidak diragukan lagi lah supporter Jateng ini ketika away. Nah, tapi ada plus minus ya. Sentralisasi supporter dan menyeluruh seperti Jateng ini. Kalau sentralisasi mungkin dari pihak kepolisian atau pihak keamanan lebih mudah ya. Tapi kalau di Jateng ini ya saya kasihan sekali sama Kapolda Jateng ya, atau Kapolsek atau Kapolres perkota ya, karena memang mengurusi supporter yang setiap kota itu punya basis besar itu susah sekali. Apalagi pas away day ya kita lihat bagaimana cerita soal away yang nekat diterabas.
dilarang tapi nekat diterabas. Nah ini menjadi problema tersendiri ya. Saya mungkin cukup kasihan sekali ya. Mungkin Polda Jawa Barat tidak seperti di Jateng ya, mengurusi supporter paling cuma bobotoh ya. Kalau di sini kan hampir setiap kota ada dan sering terjadi kericuhan. Ya, bahkan rivalitas di Jawa Tengah ini sangat katan, tidak jauh-jauhan gitu loh. Bahkan ada yang kota sama kabupaten aja itu bentrok ya, ada seperti Magelang, PPSM Magelang dan Persikama ini kan ibaratnya itu daerahnya ya biasanya temen nongkrong gitu, temen satu tongkrongan, delalah yang didukung itu PPSM Magelang, yang satu Persikama, itu bisa terjadi bentrokan. Di Jateng ini seperti ini lucunya, kota sama kabupaten aja bentrok loh ini. Ini ya gimana ya, serunya sepak bola Jateng ya seperti ini menurut pandanganku. Nah di sini banyak tim-tim, banyak ya. Mungkin kalau sentralisasi itu bisa fokus ya, stadionnya itu mungkin ya seperti Surabaya dan Malang. Stadionnya ya mungkin Malang Kanjuruhan, Surabaya sudah bagus, Malang juga bagus. Nah kalau di sini kadang kan ya tahu sendirilah, kadang asal-asalan ya. Yang penting punya stadion lah, saking banyak timnya juga. Kalau di sini desentralisasi ya mungkin bagus. Contohnya itu kayak stadionnya Semarang yang saat ini dibangun, Manan Solo. Nah itu sentralisasi juga stadionnya bagus-bagus. Tapi di sini ini support your lokal tim sangat tinggi sekali. Ya benar sekali ya. Mungkin nilai plusnya sepak bola sentralisasi itu misalnya Semarang dan Solo itu mungkin dari klub bisa lebih menjual atau lebih hidup ya, atau lebih profesional, karena memang di satu provinsi terfokus menjadi hanya 2 klub ya. Pengembangannya lebih bisa luas lagi, lebih besar lagi. Tapi kan ini kan kultur ya, kita berbicara kultur supporter Jateng itu tidak bisa untuk sentralisasi. Itu sudah mendarah daging ya di Jawa Tengah ini. Support your local team itu sudah menjadi ideologi tersendiri bagi rakyat Jateng. Jadi ya mustahil untuk sentralisasi seperti daerah-daerah yang lain. Betul sekali. Bahkan mereka itu loyalnya sampai timnya itu terpuruk di liga terbawah pun ya tetap mereka dukung. Banyak kan supporter itu timnya terpuruk di liga bawah terus langsung dikasih embel-embel label mewah Liga 1, dukung sana Liga 1. Itu kan banyak di Indonesia seperti itu ya. Kalau di sini jangan berharap, makanya itu di Jateng tim siluman pasti nggak laku. Pasti banyak penolakan itu tim siluman di sini. Yang support ya lokal timnya di sini sangat tinggi, bahkan mentalnya itu sangat tidak diragukan lagi. Jika di TV itu kalian terlalu fokus dengan Persebaya Arema, terlalu fokus dengan Persija Persib Bandung, ya jangan lupakan Liga 3 Jateng. Coba lihat sekali-kali Liga 3 zona Jateng itu seperti apa. Ketika banyak ya mungkin tidak diliput oleh media ya, tapi kalau kalian tahu di sini itu kondisinya ya sebenarnya juga miris kalau menurut pandanganku itu. Bahkan banyak juga korban sering terjadi di daerah Jateng ini. Ya semoga cepat terselesaikan lah kalau permusuhan sepak bola Jateng Raya ini. Ya rivalitas anunya aja, biasa aja gitu, nggak usah sampai nyawa itu menghilangkan, kasihan sekali. Ya efek dari tidak ada yang dominan di sepak bola Jateng atau alias menyeluruh ya sepak bolanya, setiap kota ada. Ini nilai plusnya juga membangun ekonomi daerah. Kita lihat setiap pertandingan walaupun di Liga 3, Liga 2 itu kan supporternya banyak. Tentunya banyak penjual makanan, banyak penjual jersey, itu ya terhidupi oleh ekosistem itu. Karena ketika kita lihat di daerah lain itu satu provinsi cuma satu. Nah itu kan yang lain nggak kebagian, atau daerah-daerah pinggir itu nggak kebagian efek ekonominya. Tapi kalau di Jateng ini karena sepak bolanya menyeluruh, setiap kota ada, warga sekitar atau daerah-daerah sekitar, daerah kota-kota kecil itu ekonominya ikut naik karena memang nilai plus dari sepak bola menyeluruh ini ya luar biasa sih. Ya kalau dilihat dari sisi negatif juga banyak ya, seperti yang kita bicarakan tadi ya, bentrokan terjadi di mana-mana, sulitnya pihak keamanan untuk mengantisipasi karena menyeluruh, ya dilema atau gimana ya. Kalau untuk mengatur sepak bola kota Jateng ini memang perlu
Provinsi Jateng ini memang perlu penanganan ekstra ya. Ya tidak bisa seperti bahkan tonggo dewe itu sering bentrokan ya. Mungkin di sini jarang mendapat izin ya seperti itu. Ya. Izin diangel-angel ya seperti itu. Jika provinsinya itu didominasi dengan tim, salah satu tim itu tidak mendapat izin, susah izin itu ya, wah kebangetan sebenarnya. Nah, kalau di Jateng ini kalau susah izin ya mungkin saya memaklumi lah, wong kondisinya itu dekat gitu rival kok. Padahal ya ini saya memaklumi kalau izin susah, izin sulit. Supporternya itu kadang nekat-nekat, sudah dilarang tetap terabas, dilarang melarang seperti itu. Prinsipnya sudah seperti itu. Kalau di sini itu izin susah ya, saya memaklumi. Ya saya tahu sendiri kondisinya seperti apa. Kalau di daerah lain itu supporternya cuma satu, izin aja dipersulit, mau pakai ini dipersulit. Wah, sini nggak beres sebenarnya itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.